Sampai detik ini, situasi di Papua tak pernah aman dari tindakan kelompok kriminal bersenjata alias KKB. Ada-ada saja yang dilakukan kelompok tersebut. Kelompok separatis tersebut saban hari melancarkan pelbagai aksi hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Bersembunyi di balik tameng merebut kemerdekaan, kelompok bersenjata itu terus beraksi walau warga sipil jadi korbannya. Seakan haus darah, itulah yang dilakukan kelompok kriminal di daerah tersebut. Buktinya, siang malam mereka merencanakan aksi, siang malam pula mereka melakukan penyerangan. Belakangan terungkap bahwa semua tindakan kejam tersebut telah dirancang dengan sangat baik oleh seorang ahli strategi andalan kelompok tersebut. Tak diungkapkan siapa nama ahli strategi tersebut, tak disebutkan pula di mana ia menapaki jenjang pendidikannya. Bahkan tak dibeberkan juga di mana ahli strategi itu menjalani hidup bermasyarakat dan pada siapa dia bertanggung jawab. Namun dari video yang kini viral di media sosial, terbetik kabar bahwa sang ahli strategi KKB itu saban hari membaur dengan warga sipil. Ia tinggal di perkampungan yang jauh di pedalaman. Bahkan saban hari selalu bersama-sama kepala kampung. Ahli strategi itu benar-benar mengibuli para tokoh masyarakat, juga pemerintahan di kampung tersebut. Apalagi dalam kehidupannya sehari-hari, pria ini tampak rajin bekerja untuk merendah hidup bersama keluarga. Namun ibarat sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga, itulah yang terjadi pada pria ini. Meski sangat rapi menyembunyikan kebusukan, tapi kebusukannya tersebut dengan mudah diendus oleh prajurit TNI Polri. Kisah awalnya terungkap, ketika mata-mata TNI Polri secara kebetulan berjumpa dengan pria tersebut di tepi hutan. Saat itu orang dekat TNI Polri itu hendak menuju ke kali untuk sebuah keperluan. Ketika tiba di tepi hutan, secara tak sengaja ia melihat pria itu sedang dikelilingi sejumlah pemuda bersenjata. Mulanya mengira kalau pria tersebut hanya bersenda gurau dengan teman-temannya di tempat itu. Tapi anehnya, yang bersangkutan bak seorang guru yang sedang memberikan arahan kepada anak-anak buahnya. Berangkat dari sekilas pandang itulah, mitra TNI Polri itu lantas membeberkan fakta yang disaksikannya kepada aparat keamanan. Berbekal cerita itu, prajurit TNI Polri pun mulai mengumpulkan informasi. Setelah beberapa hari lamanya, akhirnya terungkap bahwa benar, pria yang sehari-hari dekat dengan kepala kampung itu, adalah bukan sembarang orang. Sosok tersebut menyandang jabatan besar. Ia merupakan salah satu orang terpandang di kalangan para pemberontak. Pria tersebut adalah ahli strategi perang, sehingga menjadi sosok yang berpengaruh dan sangat didengar di kalangannya. Setelah semua informasi terhimpun, tibalah giliran bagi prajurit TNI Polri untuk membuktikan benar tidaknya kabar tersebut. Suatu hari, saat matahari mulai beranjak senja, pria itu terlihat sedang berjalan menuju ke tepian kampung. Tak diketahui pasti untuk apa pria itu melangkah ke arah hutan, karena jalan yang dilaluinya bukan rute yang biasa dilalui. Jika saban hari ia selalu berjalan ke arah utara, namun yang ditempuh kali ini adalah rute menuju arah selatan barat daya. Atas kejanggalan itulah prajurit TNI pun mulai membuntutinya dengan kamera teropong. Sementara prajurit lainnya langsung menempuh jalan secara berpencar untuk memudahkan pengepungan. Setelah menghabiskan beberapa waktu di perjalanan, semua prajurit pun sudah berada pada posisi mengepung target. Sedangkan pada saat yang sama, pria tersebut kedapatan berkumpul dengan beberapa pria lainnya di sebuah area terbuka di tengah hutan. Melihat fisiknya, tempat itu kemungkinan sebagai salah satu lokasi latihan militer. Sebab dari kondisinya tampak jelas kalau area tersebut itu bukan tempat biasa. Setelah tahu awak KKB yang berkumpul di tempat itu sebanyak 5 orang, dan prajurit TNI telah pada posisi masing-masing, siasat kedua pun langsung dilancarkan. Hanya dengan sekali tembakan peringatan, prajurit TNI Polri langsung mendapatkan jawabannya. Saat itu, 5 anggota KKB tersebut langsung mengarahkan tembakan ke posisi bunyi tembakan. Bahkan yang lain mengimbangi dengan tembakan ke segala arah, sebagaimana yang biasa dilakukan KKB selama ini. Lantaran mendapatkan perlawanan sengit, prajurit TNI Polri pun tak mau kehilangan jejak. Berbekal kamera teropong yang dimiliki juga alat komunikasi yang dibawa, aparat penegak hukum itu pun mulai mengambil tindakan tegas. Awalnya mengeksekusi terlebih dahulu anggota KKB yang memegang senjata api dan posisinya dekat dengan pria ahli strategi perang milik KKB itu.
Setelah yang bersangkutan tumbang, sasaran berikutnya diarahkan pada pria ahli strategis tersebut. Hanya dengan dua timah panas, pria itu langsung bertekuk lutut. Ia jatuh tersungkur hanya dalam hitungan detik. Pria itu hanya dilumpuhkan, karena targetnya adalah ia ditangkap hidup-hidup untuk kepentingan interogasi. Namun rencana itu buyar, karena tiba-tiba seorang di antara anggota KKB itu bergerak mendekat ke pria ahli strategi tersebut. Mulanya disangka hendak membantu, karena dua teman lainnya mengeluarkan tembakan dengan tujuan melindungi teman seperjuangan mereka. Ternyata yang dilakukan pria itu, adalah mengarahkan senjata api langsung ke kepala ahli strategi tersebut. Dan sesaat kemudian ia menembak mati yang bersangkutan. Melihat fakta tersebut, beberapa timah panas langsung ditembakkan ke arah anggota KKB tersebut. Hanya dalam hitungan detik, semua anggota KKB di tempat itu, roboh ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam tragedi ini, kepala kampung kaget. Karena salah satu orang yang dihabisi TNI Polri, adalah sosok yang selama ini selalu bersamanya. Kepala kampung itu lebih kaget lagi, karena pria yang terlihat biasa-biasa saja itu, ternyata ahli strategi perang di KKB. Dari video yang viral tersebut terungkap pula bahwa sampai saat ini KKB tak pernah berhenti melakukan aksinya. Mereka terus bergerak dengan berbagai siasat, yang semuanya dengan mudah diatasi oleh prajurit TNI Polri. Atas keberhasilan aparat kebanggaan NKRI menaklukkan KKB, warganet pun tak henti-hentinya mengirimkan doa dan dukungannya.